melihat sedikit ini kan baru-baru ini lagi sempat ramai juga ya Jessica bebas bersyarat dan itu belum waktunya. Mungkin melihatnya sebagai praktisi hukum melihatnya seperti apa sih? Jadi kalau saya melihat sebagai akademisi ya, bebas bersyarat dari Jessica Wongso itu memang sudah seharusnya karena itu hak yang bersangkutan ya, bahwa telah menjalani 2/3 terus kemudian telah berkelakuan baik gitu. Tapi yang penting adalah setelah keluar dan pada masa bebas bersyarat ini jangan sampai masuk lagi. Kenapa? Karena bisa saja masuk, misalnya mengulangi adanya perbuatan pidana atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan ya, menimbulkan keonaran dan lain sebagainya. Jadi ini hati-hati yang bersangkutan di luar mungkin bisa digunakan untuk memperkuat upaya pengajuan PK yang kedua. Ya, karena kan pernah PK ya sebelumnya ya. Tapi sekarang kan ada upaya mengajukan lagi. Maka saya kira ini dengan yang bersangkutan di luar, mungkin ada novum-novum yang belum disampaikan kepada penasihat hukum, kesempatan yang baik untuk diajukan lagi. Dan mengapa perlu PK? Padahal sudah di luar gitu kan, sudah mau bebas. Ya PK diperlukan untuk rehabilitasi kepada yang bersangkutan. Nanti harapannya di PK itu diputuskan bahwa yang bersangkutan tidak bukti bersalah dan kemudian nama baiknya dipulihkan. Nah itu kan sesuatu yang sangat baik karena yang bersangkutan masih muda, masih panjang kesempatannya, ya maka jangan sampai terhambat karir ke depan gara-gara vonis kemarin itu. Nah kalau vonis dianulir dan dinyatakan bebas murni, maka tidak terbukti bersalah, maka itu akan menjadi poin penting bagi yang bersangkutan. Dan saya yakin itu potensi itu ada. Gitu, ya. Artinya sebagai ahli hukum, jikalau tersangka sendiri melakukan tindak hukuman lagi, dia akan bisa dibawa kembali ya? Ya, kalau seseorang dalam status bebas bersyarat itu kan masih wajib lapor kan ya, wajib lapor, absen lah gitu ya. Ya itu harus dilaksanakan dengan baik gitu. Ya kalau melakukan tindak pidana lagi kan bisa masuk lagi dan bisa memperberat gitu. Maka jangan sampai itu terjadi ya. Dan kaitannya dengan soal PK, menurut saya ini kalau cermat menyusunnya ini bisa didapatkan putusan bebas. Caranya gimana? Ini kan bisa menggunakan analogi yang kemarin Peggy ya, tersangka itu lepas bebas putusannya karena penetapan tersangka tidak sah. Dengan cara apa kan? Membandingkan pada saat kejadian itu dia tidak di Cirebon, tapi dia di Bandung, sehingga sangat tidak mungkin dia melakukan pembunuhan pada Eki dan Vina karena tidak ada di tempat itu. Maka kemudian tidak ada cukup bukti sebagai pelaku pembunuhan. Nah, ini bisa juga dengan membandingkan bahwa Jessica Wongso bukan pelaku tindak pidana pembunuhan kepada Mirna dengan kopi sianida. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya menunjukkan bahwa ada pelaku lain gitu ya. Ini seperti kasus Senkan Karta dulu ya. Senkan Karta itu bebas sebagai pelaku pembunuhan karena ada pelaku lain yang ngaku gitu. Nah, dengan pelaku lain yang ngaku nggak ada. Ya ditunjukkan orang-orang yang mungkin berpotensi melakukan perbuatan itu atau menunjukkan bahwa sebetulnya yang bersangkutan itu tidak melakukan sama sekali karena tidak pernah beli kopi sianida, tidak pernah memasukkan racun di kopinya kan gitu. Tidak pernah melakukan perbuatan pembunuhan yang mengarah pada tewasnya Mirna pada waktu itu. Jadi ini saya kira salah satu metode untuk bisa membebaskan yang bersangkutan dengan cara menunjukkan ada pelaku lain, dengan cara bahwa yang bersangkutan bukan pelaku karena memang pada waktu itu bukti material, bukti konkretnya sebagai pelaku pembunuhan terhadap Mirna itu sangat kurang meyakinkan.
karena tidak ada bukti secara konkret kapan dia beli racun, kapan masukkan di gelasnya, kapan si korban minum, karena tidak ada CCTV yang mengatakan itu. Jadi ada potensi yang bisa digunakan untuk melakukan PK lagi gitu. Apa poin penting apa mungkin pada saat dia di dalam lapas, mungkin poin-poin yang dia bisa mendapatkan dari situ apa aja sih mungkin Ya, poin yang paling penting itu? menurut saya apa yang menyebabkan dia bebas bersyarat, karena memang tadi saya di awal mengatakan ini adalah aturan ya, bahwa sudah menjalani 2/3 orang bisa keluar gitu ya. Terus yang kedua, dia juga berkelakuan baik kan gitu, dia berkelakuan baik ya, kooperatif kan gitu, sehingga dapatkan hak dari itu, mungkin melakukan potongan ya, dapat perlakuan. Dan saya kira juga ini tidak lepas dari atensi publik, karena sidang Prof. Cyanida ini kan momentum ya, momentum awal menandai bahwa sebuah persidangan itu menjadi sebuah entertain tersendiri, disiarkan secara masif oleh media massa. Sebelumnya kan nggak pernah. Maka Prof. Cyanida itulah sebetulnya mulai menarik orang untuk sidang. Nah itu kan saya kira sekarang sudah sidang-sidang yang menjadi perhatian publik disiarkan live kan gitu. Dan itu diawali dengan kasus Prof. Cyanida itu. Jadi ini juga satu modal yang pada waktu itu juga muncul solidaritas yang kuat kan untuk membela Jessica. Jadi poin penting menurut saya, karena undang-undang mengatakan itu, dia juga telah berkelakuan baik di dalam dan kooperatif ya, menjalani persidangan, menjalani hukuman gitu ya. Untuk ini sendiri kan ini kan kasus berencana ya, mungkin dalam hukumnya seberat apa sih mungkin bisa? Ya, waktu itu kan mau masuk 340 ya, dan berencana. Ya. Tapi sebetulnya perencanaannya nggak nampak gitu, karena perencanaan kan ya memang sendirian ya, tapi dengan durasi waktu yang dipersiapkan kan gitu kan, ada rangkaian. Hari ini mungkin beli cyanidanya, besoknya menghubungi diajak ngopi, besoknya ketemu, terus kemudian sebelum ketemu dia sudah beli kopi dulu, dimasukkan, itu direncanakan, bukan suatu kekhilafan, bukan spontanitas. Nah ini waktu itu nggak nampak tentang perencanaan itu, maka sebetulnya ini jadi amunisi untuk supaya mendapatkan keadilan lagi. Ya. Berarti kategori dia berkelakuan baik masuk juga ya? Masuk, menurut saya ini berkelakuan baik, karena kalau nggak berkelakuan baik saya kira tidak akan mendapatkan bebas bersyarat ya, karena itu salah satu penilaian ya, termasuk dari lapas, bapas kan itu. Mereka bukan menilai bahwa yang bersangkutan sudah layak untuk dimasyarakatkan kembali kan itu, setelah berada di lembaga pemasyarakatan. Ya. Oke, lagi ini kasus ini kan emang awal kan dulu menyita publik ya, dalam kasus pembunuhan Jessica ini kan masyarakat juga mengikuti kasus ini, dan hakim juga udah memutuskan bersalah 20 tahun penjara dan akhirnya kemarin bebas 8 tahun. Tadi Bapak sampaikan dengan bebas ini bisa ngasih mereka, atau tadi juga Bapak bilang bisa memberikan nama baik. Padahal masyarakat tahu bahwa dia udah tersangka, sudah diputuskan dan jadi hukuman, berarti kan memang dia pelakunya. Yeah. Gimana tadi Bapak bisa menyampaikan kalau bisa mengembalikan nama baik Jessica? Gimana Pak? Karena dia udah jadi udah diputuskan dari pengadilan udah 20 tahun penjara dan kemarin udah bebas. Intinya dia udah pelakunya gitu. Kenapa? Tadi sampaikan kenapa bisa memberikan nama baik itu gimana? Iya, dengan seandainya nanti putusan PK menyatakan dia tidak bersalah, ya berarti kan dia sudah, nama baiknya kan pulih. Berarti dia bukan pelaku tindak pidana. Nah terus nanti kan bisa ada misalnya perintah dari hakim PK ini untuk meminta kepada jaksa misalnya melakukan rehabilitasi kan gitu, ya, memulihkan nama baik yang bersangkutan. Jadi cara bahwa kenyataannya sudah tersangka, sudah di penjara ya, sudah dihukum salah, ya dihormati, tetapi kan dia tidak boleh berhenti kalau punya keyakinan dia tidak bersalah, dengan cara menuntut keadilan, dan kalau seandainya dikabulkan itu akan pulih nama baiknya gitu. Berarti menurut Bapak ada kemungkinan pelakunya bukan Jessica? Nah itu pada waktu itu memang saya juga mengikuti persidangannya agak tidak logis, agak tidak rasional ya, tentang mens rea misalnya Jessica ini sebagai pelaku pembunuhan Mirna.
apa motivasinya kan itu, apakah karena kecewa dan sebagainya. Saya kira masih belum secara material membuktikan dan secara rasional menimbulkan keyakinan bahwa memang dia pelakunya gitu. Mungkin sedikit juga ini kan Bapak mengikuti juga ya Pak. Mungkin sedikit apa sih yang belum terungkap sih Pak, maksudnya itu yang kejanggalan yang belum kejanggalannya waktu itu tidak ada secara konkret bukti material yang menunjukkan bahwa dia telah beli cyanida, telah memasukkan cyanida di kopinya Mirna, kemudian kopi Mirna dan meminumnya. Tidak ada CCTV yang mengatakan itu dari sisi perbuatannya. Dari sisi niat jahatnya, dari mensreanya, itu juga tidak nampak dia ada rasa dendam yang kuat sehingga kemudian yang bersangkutan itu bermaksud membunuh korban dari itu. Tidak logis. Apakah karena persoalan asmara atau apa kan, cuman masih simpang siur gitu. Tapi beda misalnya kalau secara konkret ada memori tulisan dia dendam kesumat karena kecewa itu. Jadi dari sisi mensrea maupun akusreanya itu belum didukung satu alat bukti yang cukup yang meyakinkan bahwa dia adalah pelakunya gitu. Tapi apa sih penyangkalnya waktu sidang kemarin itu, waktu tahun lalu itu? Ya, dari Jessica sendiri mungkin dia merasa tidak bersalah, mungkin seperti apa? Ya dia dengan keyakinannya bahwa memang tidak melakukan itu karena tidak ada bukti yang kan memang tidak bisa dipungkiri faktanya ada korban yang karena habis minum kopi kemudian mengandung cyanida dan dia meninggal. Nah, ini ada fakta kan itu. Nah, fakta itu meninggal karena sesuatu yang tidak wajar tadi itu, sesuatu karena yang beracun tadi kan, itu ada yang diminta pertanggungjawaban. Nah kan yang minta pertanggungjawab yang utama kan seringkali orang yang terdekat kan, orang yang paling dekat pada kejadian itu. Seandainya tidak ada bukti-bukti yang lain, akhirnya lah dia diminta pertanggungjawaban. Tetapi penyangkalan dia tidak punya bukti-bukti yang nyata melakukan itu, tidak ada bukti yang lain. Gimana? Ada saksi-saksi kan mungkin yang nggak ada saksi yang menyatakan bahwa dia beli kopi cyanida masuk ada, nggak ada waktu itu. CCTV itu juga tidak menunjukkan itu. Jadi ini menarik ya, seperti kasus Ronald Tanur kemarin kan, yang Surabaya itu kan perempuannya tewas, tapi oleh hakim dinyatakan bebas Ronald Tanur karena tewasnya adalah akibat mengkonsumsi minuman alkohol. Tapi dia tidak lihat bahwa sebetulnya si perempuan itu bersandar di mobil yang mau dikendarai si Ronald Tanur sehingga diduga itu bisa terseret kan. Bukan persoalannya nggak ada CCTV yang menyorot secara langsung kapan terseretnya yang bersangkutan. Karena CCTV dari samping mobil yang menutupi kejadian itu. Mungkin terakhir satu lagi, gimana sih Om melihat hukum di sini tuh seperti apa sih, banyak yang diduga banyak kejanggalan, mungkin seperti apa? Ya, kejanggalan hukum terjadi karena desakan adanya pertanggungjawaban, ya. Kemudian adanya kelemahan dalam pembuktian, ya juga pada sisi yang lain juga parsialitas hukum, ya kehampaan hukum tidak mampu terjaga dengan baik. Akhirnya pengaruh politik, pengaruh ekonomi, pengaruh kekuasaan bisa berintervensi dalam proses hukum. Itu yang menyebabkan hukum menjadi tidak independen. Ya. Mungkin banyak kepentingan. Nah, ya tadi saya katakan hukum kan mestinya berada dalam ruang hampa, tapi ada pengaruh-pengaruh lain yang kemudian mewarnainya, bisa ekonomi, bisa politik, bisa kekuasaan. Ya. Itu kita tidak bisa pungkiri kan.